Ya roko ilalanna agama tak Bapak Ibu sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega jama-jama yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya angkat di ilolongan awak dia ke menjaga cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania maka dia memagi-magi dan kadale halala na pengalata lolongan untuk keluarga aku dan dibija-bija. Aku tahu para orang kau dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan janya na lino na nolong. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak yang kay jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamangi o kumana minya eta gatto. Angka tahu masjidak kapak dia nalulong ang apalang. Magi na sebab melomi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah dan jama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nah sabah wa dijajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama. Tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholat. Kalau dijanji masuk pada sunat dulu masjid, dia sholat sunat taubat yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian, inarong pa makadaka, sininna agagai ijamai okulino, iya mitu nancagi jama-jama lino na rekodena komonia emang. Nah, kan begitu. Namun di Pak Dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majo ka nampal lo minalallo. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Jadi ada perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati, ternyata tugasnya timu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun ria ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lai boleh, oko memang ni romannya agak kata tanilo joka. Ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la khawla wa la quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu maka ada alifu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro napa muita alimu joka. Palatu yo koro ken rekomend Allah. Ya kolatu no koro napa mugat terewa memang. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu napa mugat tanapa sa mu ya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito ka kata pangala jo kan. Salama ko tu. Tapi ya ko tak pangalay napa tama memang aja joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya itu nang kastila maka adalah tu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada ada memang pagurong itu sebab maseke.
Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus kan. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sekang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan ito nang kemana istilah biasa ng pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si Nah, kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan ya ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicemino yemiko Rabu terakhir di bulan Safar. Yenaro nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan tahu. Itu otoy balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, sulul mamal kaget. Bismillah suruh bacai 768 kali. Ya kau nak baca munya itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk erogagan ng na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nasaba yan kana makarwa isa na iya ko tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pat tasawuf dia nak ura ko malasay. Kalau hikmah mabura baka mati ke setan nasa ngalena to. Sampai-sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak, dia nak murah ko malasay. Nasaba prinsipnya kan hadis dan nabita. Nanigi umatku na kanalasa siya susiwan ni sitaw dosa na nasusuko ng Allah Ta'ala. Jadi mariomi ko malasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Tari ko din na malasa lalan na siulang niya. Ito, yo pwede ko ulang-ulang malasa kasi alam ni. Ramagam na jipong yung tuli na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita siya susiwan ni minakan nalasa, makanya Imam Malik itu mengatakan begini. Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, apa di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu dia Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabak tumita umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medisi. Kalau pikir, gitu. Jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak nakilasa, berdoa. Ipung ya aku ya lasai wala sa pacalang, tak dampagi dosa aku. Tapos wala sa. Ya aku ya lasai wala sa patamba tapo, kay talenga sa baraka muloi. Kali kay ujian. Ya aku ya lasai wala sa pasusu dosa, aja tapos wala sa aku pun na rekodin mo paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan kok kata jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC, makanya kau nggak tahu gomu ke WC jarak selamat karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajhah kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di masengo
Mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa malaikat Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Apa coba? Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epon milau alin runga ngalokoridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Pak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenanak ya tema culuk ko monri na pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nari dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agar nasa nabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw natolak dalai 40 sona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah gitu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan ibu jujur na pakai HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata, baju na itu terutama makun raya daster na o kacakiri nala ng kauna daster na binagatap itu tidak boleh, itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering, pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor maka demi bisa saku baju alulukan dijolok ya bana teman lulukan. Maka dia gurutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa mau lulukan aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dapat dengan kamu betulannya ku pak balu, ya pernah di mapatarala ko sore pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan ini. Itu apalagi di kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto mantau Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining atau batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasab. Ia tu teko makiru batena matok pada hari Kamis, dia nak sia-sia tu tena mati. Ini mau tu matok kan ukoi pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matok supaya ia rokan ukoi laga kuat kalemu dia napat tu masikri hingga dia hancur.
Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebabnya tuh jinnya kan makali cukup kewan kan kue. Itu namanya jin kuku. Ah, yana tuh ampe nabi tanat yangi matto kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca nasa iku masih seliwon. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Umi Sibyan. Ah, ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Umi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Nah, yana tu ampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampana mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak, wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Umi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dena normal batin anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai tuh ngotot dari Allah karena ada ilmunya. Malai capming, nah taruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat, cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Umi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makuye. Makodawai kada alabano cermin mutaruh kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Umi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Makanya banyak hal itu Pak Bu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad, Ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yopui di ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka to pak doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kekah di Mekah. Ada tempat itu. Kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau kamar rata. Lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki mas sempajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adathul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu. Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah minum paus. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubashshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tuh onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Tak Abdul Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamar. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya,
si tangan menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to, melodi ko guru tak. Dekadi ko pang, mereka rewot, kaya guru tatampo tilalamitan. Yawanan kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya, ya kota minana emala na capuri, asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali mo to. Ang kasi milo maka si tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinuri pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria. Kadir kana na, ima kaditaw mana ji. Malo na makunray, na piaray. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiburangi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana imamnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadana imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kan do na nabi isa to denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na dara na piara tongang na patama ko kamara pa na laca poli saliwang na paling na makatani ko Cina denasu yo pidi kong kana na dara ya lingkon ci motor yung gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan tuliang kadale na rutu ang kabuah-buah padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya betul duriang dan itu kata patamay nanya maktani goncina kamara makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza pudangi Maryam pulikin roy aga nasa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung na paturo pong Allah Ta'ala kau kinran masampaya iban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza pulikin roye maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria masak tanya aku Nabi makunra-kunrai mo mana kagak aku ilalang ni ke bawahku makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka dama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki haza maka da huwa min indillah annallahu yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka dama ni innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Taala melupak ke dalam kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe etana namon roka aku bola aku. Milau do cik di milau anak mi. Nah dia nang kanai terima. Magi ya nak makun-kunra ini tadi mah barat kita nya boleh na sabar. Iya unron nih. Unron nih makanya. Nah sudah apa itu makna asuko ko tunia tama. Sudah masuk nurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampayan. Aga nilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan ni lodok langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawyo ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani Tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi maling nga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tekong kaaga mustahil o kokoro tamu milodong. Itu tembus. Makanya guru ta ang kadui o kuyawanang kamuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja taki gua corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kalau dia toko bandren dalam meri masam aja lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru kita ke kamaran lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran.
Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat diijabah. Ini baru bicara tempat. Macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah. Iya kanjana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal, itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka urut Tasenur, ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus cuma sempajang sewani. Mau pakai buku rangin ada komati tasik dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konra milodong kami namakannya minjaufa lain. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bagi sibak kamae badal maktub babi salat yang maktub sudah salat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalap begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal wala pulang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, tahu? Makan di waktu sahara.
Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah maka ada imsak langsung asal subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandai maka ada macam apa ogi. Ada 5 cawe di batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asal subuh. Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka cik di Pak Dong Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai, tapi mari baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di semesang sapu jagat. Ya sange sapu jagat sini na isa nalino wa di mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langi patama ko tilalu. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Ki Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru temannya itu nak. Ya kunis itu bahaya. Sehingga luar biasa itu. Karena itu tembus. Kaya Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacine tilawi kalisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Ki Haji Rahman modal. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah pancaji decengat to ka po ko surimunri aja ta calla ka gara-gara ibilawi wa qina azabannar aja ta pagi sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na tunakar patah sopue iya mitu tau misang isat na Pak Dong ko nisang ke ga aju ke ga wara ke ga
Au, yan itu nama sya. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan itu nilau, ya aku bupati jaji. Tuh, kok paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fatihun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.